semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Pada video kali ini saya memasak sayur ndeso, lodeh, tempe, krecek, lombok ijo. Rasanya tuh gurih, pedes, sedep banget, cocok untuk menu harian pendamping nasi putih. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, ini saya menggunakan tempe 1 papan. Ini saya beli seharga Rp6.000. Kalau di tempat teman-teman berapa harganya? Kemudian saya potong panjang seperti ini. Ini saya potong lagi ya teman-teman, kecil-kecil seperti ini ya, agak panjang-panjang. Atau mau kotak-kotak juga boleh, disesuaikan selera saja. Kalau sudah, taruh dalam wadah, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada krecek kulit. Ini saya pakai 1 bungkus seharga Rp12.000. Ini yang khusus untuk sayur ya teman-teman, yang bukan untuk makan ya. Kemudian untuk bumbunya, ini saya menggunakan bawang putih. Bawang putihnya cukup diiris-iris saja tipis seperti ini ya. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan bawang merahnya agak banyak ya dibanding bawang putihnya. Ini sama, diiris tipis-tipis saja seperti ini, lalu sisihkan. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebihnya 2 cm, boleh digeprek, boleh diiris tipis seperti saya ya. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini agak banyak ya teman-teman. Ini saya iris serong tipis-tipis seperti ini, memanjang ya, atau bisa disesuaikan selera saja. Sisihkan. Kemudian ada cabai merah keriting ya, biar nanti ada warnanya yang sedikit ada merah-merahnya biar cantik. Ini sama, saya iris serong tipis seperti ini. Kemudian untuk pedasnya, ini saya tambahkan cabai rawit hijau yang kecil-kecil ya, itu rasanya pedas banget ya teman-teman. Ini sama ya, diiris serong aja. Kemudian ada daun salam, daun jeruk. Biar rasanya lebih sedap lagi, saya menggunakan 2 papan pete. Tapi kalau teman-teman tidak suka petenya, ini bisa di skip ya. Kemudian ada terasi, ini wajib ada ya. Kalau teman-teman nggak ada terasi, bisa diganti dengan ebi. Lalu ada garam, kaldu jamur, dan saya juga menggunakan gula merah ya teman-teman, atau bisa diganti dengan gula pasir. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Untuk santannya, ini saya menggunakan santan instan sebanyak 2 bungkus ya, yang 65 ml, atau mau menggunakan santan segar juga silahkan. Oke, sekarang kita akan tumis dulu bumbunya. Ini kita tumis bawang putih, bawang merah, dan juga lengkuas. Ditumis sampai layu, aromanya harum. Nah, ini sudah layu ya teman-teman, dan aromanya juga sudah harum banget. Sekarang masukkan cabenya. Masukkan juga terasi. Lalu tumis sampai cabenya layu. Dan aromanya juga semakin harum ya, karena terasi sudah masuk. Nah, ini cabenya sudah layu ya teman-teman. Sekarang akan saya tambahkan air. Untuk airnya ini saya menggunakan kurang lebih 800 ml. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk. Kemudian masukkan tempenya. Ini saya aduk-aduk dulu biar tercampur rata. Lalu masukkan krecek kulitnya, masukkan petenya juga, lalu diaduk-aduk biar kreceknya ini kecelup ya, dan bisa lembek. Lalu masukkan garam, kaldu jamur, dan gula merah atau gula pasir ya, disesuaikan selera saja gulanya. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian tambahkan santan instan, karena ini kreceknya sudah mulai lunak ya, jadi santannya saya masukkan. Kemudian aduk kembali
sampai tercampur rata santannya. Ini saya taburin bawang goreng sebelum mendidih ya, biar kuahnya rasanya lebih sedap ya teman-teman. Lalu masak sampai benar-benar matang tanak. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah matang tanak bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Dan sayur lodeh, tempe, krecek lombok hijau sudah siap untuk disajikan. Sangat mudah bukan? Bumbunya simple, hanya diiris-iris saja. Rasanya sedap, gurih, pedas, mantep banget, apalagi ada petenya ya. Dan ini sangat cocok banget untuk menu harian pendamping nasi putih. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Kali ini saya mau memasak tumis tauge kecipir dengan bumbu terasi. Ini menunya sangat enak banget ya, sederhana, murah. Cara membuatnya juga sangat mudah. Ini sudah saya siapkan tauge, ini sebanyak kurang lebih 200 gram, saya beli 2000 ya, sudah saya cuci bersih. Kemudian ada kecipir, ini beratnya kira-kira 150 gram ya, sudah saya bersihkan juga, dan ini diiris serong-serong seperti ini. Usahakan kalau beli cipir yang muda ya teman-teman, biar rasanya enak. Dan ini sudah diiris semua, sekarang pindah ke dalam mangkok. Sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian ada bawang merah 5 siung. Ini sama ya, diiris tipis-tipis. Jadi bumbunya itu tidak ada yang diulek sama sekali, kita cukup iris-iris saja, lebih mudah dan juga simpel. Kemudian ada 4 buah cabai merah keriting, ini diiris tipis serong-serong seperti ini saja. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis ya, dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman dapat notif video terbaru dari channel Risnadi DWD. Dan ini saya tambahkan 4 buah cabai rawit ya teman-teman, biar rasanya lebih sedikit pedas ya. Kalau teman-teman lebih suka pedas ya ditambahkan lagi untuk jumlah cabenya, biar aromanya lebih harum dan rasanya lebih sedap. Ini saya kasih juga lengkuas 2 cm dan juga ada terasi setengah sendok. Sekarang kita akan tumis dulu bumbu-bumbunya. Siapkan wajan dan beri minyak. Kalau sudah panas bisa dimasukkan bawang putih dan bawang merahnya terlebih dahulu. Ini ditumis sampai aromanya harum dan layu. Kalau sudah layu bisa dimasukkan terasinya. Ini terasinya diremet ya teman-teman, biar nanti lebih mudah hancur. Kemudian ditumis kembali. Lalu masukkan lengkuas, tumis kembali. Ini aromanya sudah keluar ya, aroma terasi, aroma lengkuasnya, bawang, wangi banget. Kemudian masukkan cabai. Ini cabenya ditumis sampai layu. Kalau mau warnanya lebih cantik, cabenya dimasukkan belakangan aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan air secukupnya saja, jangan terlalu banyak, kira-kira 1/4 gelas ya. Kemudian masukkan kecipir, aduk sampai tercampur rata. Nanti kalau airnya sudah sat, kecipirnya belum matang, bisa ditambahkan air lagi. Ini akan saya tutup biar matangnya lebih cepat ya. Oke teman-teman, ini kecipirnya sudah matang, sudah empuk. Selanjutnya aduk dulu sebentar. Ini airnya juga masih ada ya, tadi sudah saya tambahin sedikit. Kemudian masukkan tauge. Kalau taugenya sudah masuk, ini dimasak sebentar lagi. Ini nanti taugenya saya masak sebentar saja ya teman-teman, jadi taugenya masih fresh, masih krenyes-krenyes, jadi enak banget ya. Sekarang akan saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk cek rasa.
Kalau sudah pas dan semuanya sudah matang, bisa dimatikan kompornya. Sekarang saya pindah ke piring saji, warnanya juga masih cantik ya, taugenya masih kelihatan segar sekali, dan juga warna kecipirnya juga hijau. Ini aromanya sangat harum banget, sangat menggoda. Dimakan bersama nasi hangat ini enak banget ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah tumis kecipir dan juga toge dengan bumbu terasi sudah siap dihidangkan bersama nasi putih hangat, dinikmati bersama keluarga tercinta. Untuk bahannya, ini saya menggunakan 2 ekor ayam. Per ekornya ini ada yang ukurannya 800, ada yang 900 gram ya. Dan ini bagian bawah saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk bagian dada ini saya potong menjadi 4 bagian ya. Jadi 1 ekor itu saya potong menjadi 6 bagian. Karena bagian dada itu kan dagingnya banyak ya dan agak gede. Jadi saya potong menjadi 4 bagian. Oke, sekarang sisihkan. Untuk bumbunya ini saya menggunakan bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil ya. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya sama, diiris kecil-kecil aja seperti ini. Biar nanti saat dihaluskan lebih mudah ya. Kemudian ada kunyit, ini sekitar 2 cm. Kemudian dipotong ya dan sisihkan. Kemudian juga ada jahe, ini jahenya sekitar 2 ruas ya. Oke, sisihkan. Kemudian juga saya menggunakan lengkuas ya teman-teman, ini agak banyak lengkuasnya. Kemudian diiris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Dan yang bikin beda dari bumbu ungkep ayam yang biasanya ya, ini saya menggunakan kencur teman-teman. Kencur ini membuat aromanya lebih harum, rasanya juga lebih sedap ya. Kemudian ada kemiri, ini kemirinya tidak saya sangrai ya, langsung saja. Kemudian dihaluskan menggunakan blender. Tambahkan 1,5 sendok makan ketumbar butiran. Kemudian saya tambahkan juga 1/2 sendok makan lada butiran ya. Kemudian tambahkan air dan haluskan. Oke, sekarang siapkan penggorengan. Masukkan ayam yang sudah dicuci bersih. Ini tadi saat mencuci sudah dilumurin dengan jeruk nipis ya teman-teman. Oke, masukkan semua. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan air secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak-banyak karena ayam nanti juga mengeluarkan air. Kemudian tambahkan garam secukupnya saja garamnya. Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian ada daun salam, daun jeruknya boleh diremet-remet, boleh disobek. Kemudian ada serai, ini serainya sudah saya becek-becek ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata bumbunya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tutup, masak sampai ayamnya matang. Sesekali ayamnya dibalik ya teman-teman, biar matangnya bisa merata. Aromanya itu lebih wangi banget teman-teman, lebih harum. Jadi bumbunya itu benar-benar spesial ya kalau menurut saya. Ini benar-benar bikin aroma dan rasanya tuh enak banget. Oke, masak ayamnya sampai benar-benar matang dan bumbunya meresap. Kemudian didinginkan terlebih dahulu. Untuk balutannya ini saya menggunakan 1 butir telur. Kemudian saya tambahkan dengan kaldu jamur sedikit saja ya, biar ada rasa gurihnya. Atau bisa juga ditambahkan garam, kemudian dikocok lepas seperti ini. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Wajannya dipanaskan dengan menggunakan api sedang ya. Kemudian ayamnya ini dicelupkan ke dalam kocokan telur, dibalutin semua. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan ayamnya.
Ini ayamnya akan saya goreng 4 biji saja ya teman-teman untuk sekali makan, karena ayam goreng telur ini sangat enak kalau dinikmatin selagi masih hangat ya. Jadi crispy dari telurnya masih dapat, jadi enak banget. Dan nanti sisanya akan saya simpan dalam freezer, jadi sewaktu-waktu bisa kita goreng ya. Kalau sudah kuning keemasan bisa kita balik dan goreng sampai warnanya kuning keemasan semua seperti ini. Nah, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Aromanya benar-benar sangat harum banget teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke piring ya. Ini setelah ditiriskan kita tata ke piring saji. Teman-teman kalau punya lalapan bisa ditambahkan lalapannya ya. Dan ini juga sudah saya siapkan sambal terasinya. Oke teman-teman, ayam goreng telur sudah siap disajikan. Dinikmatin selagi masih hangat bersama nasi putih hangat sama sambal terasi ditambah lalapan, sudah sangat enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Silahkan nanti dicobain. Selain untuk lauk pauk, ini juga bisa untuk ide jualan, bisa untuk isian nasi pok ya. Dan insya Allah tidak akan malu-maluin ya teman-teman, karena ini benar-benar sangat enak banget. Bumbunya meresap, rasanya tuh sedap, gurih, dan aromanya itu benar-benar sangat menggugah selera, sangat harum banget. Yang pertama, siapkan 2 ikat kangkung yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan bakso sapi, ini saya gunakan 6 buah. Ini diiris seperti ini ya teman-teman, tipis-tipis saja atau sesuai selera teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mohon dukungannya untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe pastinya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Risnadi DWD. Terima kasih. Dan untuk bumbu-bumbunya saya menggunakan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan juga cabai merah keriting. Kemudian bawangnya diiris tipis-tipis seperti ini. Bawang merahnya juga sama ya, diiris tipis-tipis seperti bawang putih. Untuk cabenya ini diiris serong-serong saja seperti ini. Untuk jumlah cabai disesuaikan selera masing-masing ya, mau tingkat kepedasannya seperti apa. Kalau teman-teman tidak ada cabai merah keriting, gunakan cabai rawitnya saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita gunakan sedikit minyak ya teman-teman untuk menumis bawang putih dan juga bawang merahnya. Ini ditumis sampai layu dan baunya harum. Lalu masukkan cabai, tumis kembali sampai cabainya layu. Lalu masukkan irisan bakso, ditumis sebentar ya. Tambahkan air. Ini untuk airnya dikira-kira saja teman-teman. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan 1 sendok makan saus tiram. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah airnya mendidih, masukkan kangkung. Lalu diaduk sampai kangkungnya ini tercelup air ya teman-teman, biar warnanya tetap hijau cantik.
Oke teman-teman, ini sudah matang ya, dan rasanya juga sudah pas. Selanjutnya akan saya pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali dan aromanya ini juga sangat menggugah selera. Cara membuatnya juga sangat mudah sekali ya. Bumbunya sederhana dan yang pasti ini hemat biaya dan juga hemat waktu. Oke, sekarang saya tuang kuahnya, ini ada kuahnya sedikit. Nah, inilah hasilnya tumis kangkung dan juga bakso, menu sederhana yang sangat menggugah selera. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risna di DWD, semoga bisa bermanfaat ya. Untuk bahannya ada 1 ekor ikan gurami. Ini masih segar ya, sudah saya bersihkan. Kemudian disayat-sayat bagian badannya seperti ini, atau mau di garis-garis saja sayatannya juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kemudian diberi perasan air jeruk nipis ya teman-teman. Kalau tidak ada bisa diganti cuka atau air asam. Kemudian tambahkan garam, lada bubuk dan juga kunyit bubuk. Biar tambah gurih, ini saya tambahkan kaldu jamur. Kemudian diratakan di sela-selanya, kemudian di dalamnya juga ya. Kemudian baliknya ini juga sama, beri perasan jeruk nipis, garam, kemudian lada bubuk, kunyit bubuk dan juga kaldu jamur. Lalu ratakan di seluruh badannya ikan. Kalau sudah, bisa didiamkan kurang lebih selama 10-15 menit. Kemudian siapkan bumbu untuk sambalnya. Ini saya menggunakan bawang merahnya agak banyak ya. Kemudian ini saya iris tebal-tebal seperti ini, biar nanti tekstur bawangnya di sambal tuh kelihatan ya teman-teman. Kemudian saya menggunakan 5 buah tomat. Ini saya menggunakan tomat yang sudah matang ya, yang warnanya merah. Kemudian diiris, ini saya iris gede-gede ya teman-teman, jadi nanti bertekstur ya, jadi kelihatan banget ada tomatnya ya. Kalau banyak tomatnya nanti rasanya segar banget ya. Tomat ini juga kaya dengan vitamin C ya teman-teman, jadi sangat bagus banget. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan dulu. Selanjutnya saya menggunakan cabai merah keriting. Ini saya gunakan tidak banyak ya. Nah, ini nanti sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu. Kemudian juga ada cabai rawit yang merah ya. Ini sama dipotong-potong. Ini saya gunakan agak banyak karena saya mau sambalnya itu agak pedas ya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera saja ya teman-teman. Kemudian ini saya haluskan menggunakan cobek. Tambahkan 1 siung bawang putih, 5 siung bawang merah dan sedikit terasi. Tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kemudian dihaluskan. Kalau teman-teman malas ngulek bisa menggunakan chopper ya. Dan tekstur untuk sambalnya ini saya bikin kasar seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang sisihkan dulu. Siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya. Kemudian taburin dengan tepung maizena. Ini saya menggunakan tepung maizena biar nanti ikannya bisa crispy ya. Kemudian masukkan ikan, goreng ikannya dengan menggunakan api ukuran sedang. Kemudian badannya yang bagian atas ini juga saya taburin tepung maizena biar nanti juga bisa crispy ya teman-teman. Jadi atas bawah bisa crispy semua. Nah, ini badannya juga disiram-siram minyak seperti ini biar matangnya bisa rata ya. Kalau sudah matang dan juga kering, warnanya sudah golden brown seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Warnanya sangat cantik sekali seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tumis bawang merah yang kita iris tadi ya teman-teman. Untuk minyaknya ini saya gunakan minyak yang sama untuk menggoreng ikan tadi ya. Ini bawang merahnya sudah layu, kemudian saya masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Ini dimasak sebentar saja ya teman-teman. Kemudian masukkan tomatnya.
Tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Ini dimasak dengan menggunakan api ukuran sedang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, tomatnya ini sudah matang tapi tidak terlalu matang banget ya, kita matikan apinya dan pindah ke mangkok. Ini lihat teman-teman, tekstur tomatnya tuh masih ada, jadi ini nanti sambalnya tuh benar-benar terasa tuh sangat seger dan sedap, ada pedes, gurih, pokoknya enak banget ya. Oke teman-teman, sekarang akan saya sajikan bersama ikannya ya. Ini penyajiannya boleh dipisah, boleh disiramkan di atasnya ikan seperti ini ya teman-teman. Dan ini benar-benar rasanya itu sangat enak banget. Rasa sambal tomatnya itu benar-benar nendang banget ya, pedas, gurih, dan ada rasa segar dari tomatnya, itu benar-benar sangat enak banget. Sangat pas banget ya dipadukan dengan gurami goreng. Dimakan selagi masih hangat, ikannya masih crispy, makin mantep banget ya. Ditambah dengan nasinya anget-anget, tambah mantep banget, dan yang pasti bikin boros nasi. Silahkan nanti dicoba ini ya resepnya, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga simpel sekali. Sudah saya siapkan 250 gram udang segar. Ini sudah saya bersihkan bagian kepalanya ya teman-teman, ini sudah saya cuci bersih. Kemudian bagian kaki-kakinya ini saya gunting ya, saya bersihkan biar rapi. Untuk udang yang saya gunakan ini ukurannya sedang ya teman-teman. Setelah dipotong bagian kaki-kakinya seperti ini, sekarang kita sayat atau kita buka ini bagian punggungnya ya. Nah sekarang keluarin kotorannya ya teman-teman. Ini yang hitam-hitam itu kotoran dari udangnya juga ya. Oke, lakukan sampai semuanya dibersihkan ya. Kalau semuanya sudah dibersihkan seperti ini, kita cuci lagi ya sampai benar-benar bersih dan sisihkan. Kemudian untuk bahan kedua ini saya menggunakan kangkung akar. Ini saya gunakan 2 ikat, tapi ikatannya kalau di sini tuh kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian akarnya ini sudah saya buang ya, sudah saya cuci bersih juga. Kemudian yang bagian agak bawah ini saya buang ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera saja ya. Untuk potongan sayurannya ini boleh dipetikin, boleh dipotong seperti yang saya lakukan saat ini. Kemudian sisihkan dulu. Untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan 1 ruas lengkuas. Ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini, atau boleh juga digeprek ya. Kemudian sisihkan. Kemudian ada jahe, ini saya menggunakan setengah senti, jadi jahenya sedikit aja ya, digeprek aja seperti ini. Nah ini untuk bumbu cemplungnya teman-teman, saya tambahin daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian saya juga menggunakan santan instan 1 bungkus saja. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan seperti biasa dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung, ukurannya sedang ya. Kalau kecil-kecil harus lebih banyak lagi teman-teman. Sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini juga setengah senti saja ya, jangan terlalu banyak. Saya menggunakan 3 butir kemiri. Ini boleh disangrai, boleh tidak ya kemirinya. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya menggunakan 5 buah saja. Cabai merah keriting ini tidak pedas ya, ini untuk warnanya biar cantik. Kemudian untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit yang hijau. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawit hijaunya bisa di skip. Kemudian bumbunya ini dihaluskan menggunakan blender. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh jintan biar aromanya harum ya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbunya ini ditumis sampai berubah warna, aromanya juga harum ya.
Oke teman-teman, sekarang masukkan bumbu cemplungnya dulu ya. Ini daun jeruknya saya sobek-sobek dulu, kemudian masukkan semua bumbu cemplung, tumis kembali sampai bumbunya ini benar-benar matang, aromanya harum, berubah warna agak kemerahan seperti ini. Nah sekarang bisa kita masukkan udangnya terlebih dahulu. Kemudian udangnya ini ditumis bersama bumbu sampai warnanya berubah kemerahan, aromanya juga semakin harum, aroma udangnya bisa keluar, dan ini nanti bikin kuah kaldunya tuh sedap ya teman-teman. Lalu tambahkan air, ini saya kasih 3/4 dari blender yang saya gunakan, atau bisa disesuaikan selera masing-masing untuk jumlah airnya ini. Kemudian dimasak sampai kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, kita bisa masukkan kangkung yang sudah kita potong-potong ya. Lalu aduk sampai tercampur rata dan kangkungnya ini kecelup semua ya teman-teman. Nah ini kangkungnya sudah kecelup semua. Sekarang saya tambahkan santan instan. Ini saya menggunakan satu bungkus yang ukuran 65 ml. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan gula pasir ya. Ini tidak saya tambahkan gula pasir karena sudah ada rasa manis dari udangnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kurang asin sedikit teman-teman, saya tambahkan garam lagi. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Aromanya benar-benar harum banget, semerbak ya, sangat menggugah selera. Warnanya juga masih cantik hijaunya ya teman-teman. Tada, inilah masakan saya hari ini, kangkung udang kuah santan. Benar-benar aromanya sangat menggugah selera, warnanya masih cantik, dan ini benar-benar sedap banget kuahnya. Nanti dicobain resepnya, sangat mudah, bumbunya simple, bahannya juga sederhana sekali, yang pasti di warung-warung juga ada ya. Dan ini benar-benar rasanya itu recommended buat teman-teman yang ada di rumah untuk menu harian. Ini sangat cocok banget. Ini sudah saya siapkan satu ikat bayam. Ini bayamnya mau saya potong aja langsung seperti ini. Kalau teman-teman mau dicuci dulu terus dipetikin juga boleh ya, silahkan saja. Oke, ini sudah saya potong, kemudian saya akan cuci. Kemudian saya menggunakan 2 ikat daun kemangi ya teman-teman. Ini saya petikin seperti ini. Kalau sayur bening itu dikasih kemangi, aromanya wangi banget ya. Kemudian ini saya menggunakan pepaya yang masih muda. Ini saya gunakan ukurannya kecil saja ya teman-teman. Kemudian dikupas. Setelah dikupas, selanjutnya saya potong-potong seperti ini, atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk potongannya. Kemudian saya potong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya cuci dan sisihkan. Oke, sekarang siapkan cobek. Masukkan 4 siung bawang putih. Tambahkan 9 siung bawang merah, kemudian dihaluskan. Ini teksturnya kasar aja seperti ini untuk bumbunya. Kemudian saya tambahkan setengah buah jagung manis, karena ini jagungnya ukurannya besar ya, jadi saya gunakan setengah saja. Kalau jagungnya kecil bisa gunakan 1 buah. Oke, sekarang haluskan. Ini saya buat teksturnya juga kasar ya untuk jagungnya. Ini sudah cukup. Dan ini saya tambahkan temu kunci ya teman-teman. Temu kunci ini bikin aromanya harum dan juga rasa sayurnya sedap ya. Dikeprek-keprek aja seperti ini, kemudian sisihkan. Ini sudah saya siapkan air untuk merebus sayurannya ya. Ini sudah mendidih, masukkan pepaya dan juga bumbunya. Karena ini ada jagung ya, jadi bumbunya kita masukkan lebih awal ya, biar nanti jagungnya juga matang. Oke, masak pepayanya sampai setengah matang saja, karena
nanti masih ada proses perebusan bersama bayamnya ya. Sekarang kita masukkan sayuran bayam, masukkan juga daun kemangi, kemudian diaduk-aduk, masak sebentar saja ya teman-teman, karena proses memasak bayam ini sangat cepat ya. Saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur, jadi bumbunya itu sangat sederhana dan simple banget ya, atau bisa ditambahkan juga gula pasir ya kalau teman-teman suka. Masak sampai matang dan mendidih tanak. Kalau sudah matang dan mendidih tanak bisa matikan kompornya, dan ini saya tambahkan taburan bawang goreng ya di atasnya. Lanjut pindahkan ke mangkok saji. Aromanya sangat enak banget teman-teman, dari aroma kemangi, aroma temu kunci, ini bikin enak seger gitu ya, dan sayurannya ini masih kelihatan seger banget. Oke teman-teman, inilah sayur menir, bayam dan juga pepaya, sangat mudah, praktis, masaknya juga cepat, rasanya sangat enak, sedap dan seger ya. Silahkan nanti dicobain. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.